yang bersangkutan kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara NPWH alias EH. Tersangka setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan oleh dokter dinyatakan sehat. Selanjutnya untuk kepentingan penyidikan yang bersangkutan kami lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Adapun perbuatan yang bersangkutan adalah bahwa tersangka NPWH ini diduga telah secara melawan hukum melakukan perbuatan jahat, menyuap atau gratifikasi, atau diduga menerima, menguasai, menempatkan, menggunakan harta kekayaan berupa uang sebesar kurang lebih 15 miliar yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan uang hasil tindak pidana, yaitu dari saudara GMS dan saudara IH melalui saudara IJ. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 15 Yungto, pasal 5 ayat 1 atau pasal 12 huruf B atau pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali nanti ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media mungkin ada pertanyaan, silakan. Izin Pak Dirdik, Pak Kapus, kalau tadi kan tersangka EH ini kan diduga menerima aliran dana sekitar $1 juta atau 15 M. Sedangkan Nistra Yohan ini kan kapan nih bakal diperiksa? Katanya kabarnya kan dia menerima sekitar 70 M nih atau sampai 75 M. Kapan Nistra Yohan itu akan diperiksa yang diduga aliran dananya ke Komisi 1? Pertanyaan kedua, untuk saksi Dito sendiri apakah akan kembali diperiksa, mengingat kembali kemarin dia telah memberikan kesaksian dan juga saksi mahkota juga udah bilang kalau dia menerima sejumlah uang juga. Silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Begini ya, sebagaimana kita ketahui, kami tim penyidik selalu mencermati setiap perkembangan penanganan perkara. Baik ketika perkara itu masih dalam proses penyidikan maupun ketika perkara ini sudah mulai bergulir di persidangan. Setiap fakta-fakta baru yang kami ditemukan di persidangan, selalu kami evaluasi bahwa siapa dan bagaimana itu selalu akan kita cermati, ya. Meningkatkan statusnya bagaimana, kita selalu melihat kecukupan alat buktinya, ya. Siapa yang harus diperiksa, kami juga akan melihat urgensi dan keterkaitannya. Jadi kami akan selalu mengevaluasi, ya. Mungkin itu. Pak, tadi kan itu terkait tersangka EH ini kan dikaitkan dengan sangkaan suap dan penerimaan sekitar 15 miliar. Dari hasil penyidikan sampai malam ini, apakah uang yang diterima oleh EH ini sudah diserahkan ke pihak yang punya kepentingan untuk juga menerima uang ini? Itu satu. Karena kan kaitannya ini kan sama nama-nama yang diduga melakukan upaya tutup kasus itu kan. Ada 11 nama, salah satunya EH. Dan ada 2 lagi dari 11 nama yang juga udah tersangka, Wilbertus Wisang dan Windu Aji Sutanto, yang kasusnya berbeda, tapi namanya juga ada. Tersisa 8 nama, termasuk juga yang di pertanyaan tadi itu ada nama Nistra, ada Dito, dan lain sebagainya. Apakah artinya klaster tutup kasus ini bagi penyidikan ini menjadi penyidikan baru, klaster tutup kasusnya? Itu aja Pak. Terima kasih. Tadi
sudah saya sampaikan ya, bahwa yang bersangkutan disangka melakukan permufakatan jahat penyuapan. Apa itu permufakatan jahat? Permufakatan jahat itu adalah kesepakatan untuk melakukan kejahatan. Di dalam undang-undang korupsi, permufakatan tersebut dinyatakan sebagai delik selesai. Jadi tidak harus uang tersebut sampai ke pihak yang ingin dia suap. Ya, jadi clear ya. Dalam hal ini berhentinya uang ada di mana, mestinya dengan melihat pasal yang kami pasang, kita sudah bisa tahu ya, apakah uang itu sampai atau tidak ya. Bahwa nanti perkembangannya seperti apa, ternyata sampai, ya pasti akan kami telusuri. Tapi kalau tidak, ya kita tidak akan bisa merekayasa kasus ya. Terkait dengan 8 orang yang tersebut dan sebagainya, kembali kami sampaikan bahwa proses sedang berjalan ya. Kami tidak menargetkan orang, kami mencari alat bukti. Sepanjang alat buktinya cukup, pasti kami lakukan tindakan penegakan hukum. Tapi kalau alat buktinya tidak cukup, ya kami tidak bisa mengada-ada. Mungkin demikian. Pak izin Pak, ini terkait fakta persidangan terakhir itu ada aliran uang ke Deddy Permadi, Jubir Kominfo, tapi sampai saat ini beliau dihadirkan 2 kali di sidang, tidak pernah datang. Fakta persidangannya berdasarkan keterangan Happy Indah Palupi, sesepupunya Pak Joni Plate. Apakah sudah ada pengembalian dari Deddy Permadi sehingga dia dibiarkan begitu saja tidak bersaksi di persidangan, atau akan dipanggil paksa untuk saksi? Karena sekarang agendanya sudah saksi ahli untuk meringankan terdakwa. Terima kasih. Perkara ini kan masih rentetannya masih panjang ya. Mari kita tunggu lah ya. Kami tidak akan melepaskan begitu saja ketika fakta itu memang ada ya. Tapi sepanjang alat buktinya ada, tapi kalau tidak ada atau kurang, ya tentu saja kami belum bisa mensikapi. Demikian ya. Nanti kita cermati ya. Nanti kita. Mentotalkan saja Pak jumlah tersangka. Mentotalkan saja jumlah tersangkanya BTS itu berapa? Apakah Edward itu sama dengan tersangka yang sebelumnya korupsi? Kurang jelas. Total tersangkanya aja jadi Oh, untuk kasus pokok kan ada 12 ya. Ini kan sudah mulai pengembangan kasus-kasus yang terkait saja ini. Sebenarnya ini sudah di luar kasus induknya ya. Ini ekses dari perbuatan-perbuatan itu. berarti Edward masuk dalam yang Sebentar gini. Dari 12 tersangka ya, 6 perkara sudah disidangkan, 2 perkara sudah tahap 2, ya kan. Sedangkan tambah lagi 1 ini 4 perkara masih dalam proses penyidikan. Cukup ya? Sampai saat ini belum kita temukan ya. Ada lagi pertanyaan? Saya buka lagi 1-2 pertanyaan. Kalau tidak ada yang bertanya, kami tutup. Ada lagi? Yang cekal belum. Saya rasa hal itu tidak bisa kami sampaikan karena itu masih untuk kepentingan penyidikan ya. Ya sudah, lagi 1 ya. Halo Pak, selamat malam Pak. Sedikit aja nggak banyak. Pertama tadi kan disampaikan ada penggeledahan terkait dengan penetapan TSK EH alias NPWH ini. Nah, itu kalau boleh tahu di mana saja lokasinya? Dan kemudian yang kedua pertanyaannya terkait pengajuan cekal itu, apakah
Di antaranya juga ada pihak-pihak yang disebutkan oleh terdakwa Iwan Hermawan dalam yang menerima aliran uang terkait upaya tutup kasus ini, Pak. Terima kasih. Untuk cekal saya rasa tidak bisa kami jawab, ya. Sedangkan untuk yang pertama tadi apa? Oh, tempat-tempat penggeledahan, diantaranya kediaman yang bersangkutan, tempat penyerahan dan kantor, ya. Oke ya, ada lagi satu. Yang kasih pertanyaan kesempatan. Satu lagi. Ya, ini tutup dulu. Saya tanya sama saya. Oke. Sama Derdik, ya silakan lah. Saya kasih kesempatan. Mana penting jadi itu. Mohon maaf nanya lagi Pak, Aci dari Tribun. Barusan ada rilis Pak, rilis tertulis mengenai tahap 2 kasus impor garam atas nama tersangka MK Dirjen di Kemendak. Nah itu izin bertanya, kenapa baru di tahap 2 kan sekarang, mengingat penetapan tersangkanya sudah dari November tahun lalu? Apakah ada kendala-kendala yang sangat berarti sehingga baru dilimpahkan atau tahap 2 sekarang? Terima kasih Pak. Terima kasih. Penanganan perkara terhadap saudara NK ini ya, memang sedikit lebih lambat dibanding perkara-perkara seplitan yang lain ya. Kenapa? Karena memang kebetulan khusus untuk perkara yang bersangkutan kami belum dinyatakan P21 oleh jaksa penuntut umum, jaksa peneliti, karena memang ada beberapa kekurangan yang harus kami lengkapi. Dan minggu kemarin berkas perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap, sehingga pada hari ini sudah kita lakukan pelimpahan ke jaksa penuntut umum untuk dilimpahkan ke persidangan. Demikian ya. Saya rasa kendala itu teknis antara jaksa dengan penyidik, tidak bisa kami sampaikan di sini ya. Nanti kita tunggu saja ketika di persidangan ya. Ya, karena secara teknis masa penahanan hampir habis, bukan habis, hampir habis, sehingga karena kami merasa untuk menghindari kesulitan ketika perkara itu lengkap, maka kami sisakan masa penahanan 1-2 hari. Nah kemarin ketika kita lakukan tahap 2 yang bersangkutan, kita tahan terlebih dahulu di tahap penyidikan, untuk selanjutnya kita serahkan ke jaksa, dan selanjutnya oleh jaksa dilakukan penahanan ya. Rekan-rekan media, saya kira jelas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dirdik. Ya, demikian acara Preskom pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Om Santi Santi Om. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.